Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang kedua kalinya. Saya bermimpi tentang haramnya merokok. Dulu pernah saya bagikan di channel YouTube saya, sedangkan yang sekarang lebih jelas lagi tentang hukumannya bagi orang yang merokok. Saya bermimpi ada dua orang. Satu itu orang yang saya kenal di dalam kehidupan nyata, yang satunya lagi tidak saya kenal. Saya berdiri di depan mereka mengatakan bahwa orang yang merokok nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang saya kenal tidak menggubris nasihat saya, sedangkan satu lagi orang yang tidak saya kenal itu pingsan saking takutnya atas siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Perlu diketahui sebelumnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Maksudnya adalah mimpi adalah sesuatu yang diatur di dalam agama Islam. Baik itu diatur di dalam cara merespon mimpi, mimpi baik seperti apa responnya, mimpi buruk seperti apa responnya, dan yang kedua bahwa orang yang mentakwilkan mimpi itu hanyalah orang yang ditunjuk oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Seperti beberapa di antaranya dalil berkaitan hal itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, yang intinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran oleh Allah sebagian takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu bukan membaca buku, melainkan bagian dari ilmu laduni, didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis yang lain, beliau bersabda, tidak akan tersisa setelahku kenabian kecuali al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apakah al-mubasyirat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang laki-laki saleh atau yang diperlihatkan kepadanya. Mimpi itu merupakan salah satu bagian dari 46 sifat kenabian. Jadi setelah para nabi wafat, mimpi atau wahyu yang dulunya diterima nabi pertama kali itu berupa mimpi, maka sekarang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, yaitu muslim yang soleh, mukmin, dan apalagi di level ihsan. Itu dapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, yaitu al-mubasyirat. Dan mimpi bagian dari kenabian itu tidak dusta. Lalu untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai arti mimpi yang saya alami itu adalah sebagaimana visual mimpinya, tidak perlu ditakwil karena tidak mengandung simbol bahasa mimpi yang mengandung makna tersirat. Tidak, melainkan petunjuk dari Allah seperti itulah kenyataannya, yaitu Allah akan menyiksa orang yang merokok jika tidak bertaubat selama hidupnya. Mimpi yang tidak perlu ditakwil artinya artinya sesuai sebagaimana visual mimpinya, seperti mimpi yang dialami Nabi Muhammad pada surat Al-Fat ayat 27, yaitu Allah ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu adalah akan menjadi kenyataan. Begitu juga mimpi yang saya alami. Tahu dari mana? Karena saya seringkali mendapatkan mimpi hampir setiap hari. Begitu juga Nabi Muhammad SAW itu seringkali bermimpi, dan orang-orang soleh yang lainnya. Nabi Muhammad seringkali menanyakan mimpi ketika selesai sholat subuh berjamaah bersama para sahabat. Beliau selalu menanyakan mimpi kepada mereka dan mentakwilkan jika ada yang bermimpi. Nah, mimpi yang saya alami itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rokok itu haram. Orang yang merokok akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak pelanggaran syariat atau peraturan Allah yang diperbuat oleh orang yang merokok. Beberapa di antaranya yang perlu diketahui. Pelanggaran yang pertama, 1. Tidak bersyukur atas rezeki dari Allah. Uang yang diperoleh dengan cara yang halal lalu dibelikan rokok, pada hakikatnya itu telah membakar rezeki dari Allah, dan itu adalah sikap boros dan
Hal itu melanggar firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan pemborosan adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Lalu pelanggaran yang kedua adalah tidak bersyukur atas rezeki kesehatan, merusak kesehatan diri sendiri. Padahal badan kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tapi manusia yang tidak memakai akalnya itu merusak badannya dengan merokok. Dan hal itu melanggar firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Ta'ala berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Pelanggaran ketiga, merusak badan orang lain. Di dalam ilmu kedokteran dikatakan polusi udara yang ditimbulkan dari asap rokok itu adalah mereka yang menghisap ETS sebagai perokok pasif atau second hand smoke. Perokok pasif ini tidak merokok tetapi terpaksa menghisap asap rokok dari lingkungan. Asap sisa pembakaran rokok tidak begitu saja menguap ke udara, namun ada residu nikotin yang menempel pada debu atau barang-barang di sekitarnya. Misalnya baju, karpet, dinding, mebel atau kursi. Debu nikotin ini tidak akan hilang dalam waktu pendek sehingga akan terhirup oleh orang lain meskipun perokok sudah meninggalkan tempat. Nah, hal itu merusak badan orang lain adalah pelanggaran dari apa? Dari yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, tidak boleh menimbulkan bahaya dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Yang keempat, pelanggaran merusak alam. Ya. Misalkan Anda perokok bersama seluruh manusia merokok, satu batang saja dihisap lalu dikeluarkan asap itu secara bersamaan, maka apa yang terjadi? Asap membumbung ke langit, ya, ke langit bumi yang Allah sudah ciptakan baik, ya. Lalu kemudian ozonnya menipis, ya, terjadilah pemanasan global atau disebut global warming, yang akhirnya bumi kita semakin panas dan dampaknya kepada kita semua. Orang yang tidak merokok juga kena dampaknya. Nah, perusakan di muka bumi ini itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melanggar firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Surat Al-Qasas ayat 77, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi, perbuatan merokok pada hakikatnya perbuatan mengingkari nikmat Allah yang jika selalu diperbuat oleh seseorang tidak sempat bertaubat, maka ingatlah hukuman siksa dari Allah sebagaimana petunjuk mimpi yang tadi saya ceritakan, yang mana mimpi tersebut mengenai firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan firman Allah tersebut berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Beliau bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 macam, yaitu tentang umurnya, habis digunakan untuk apa? Yang kedua, jasadnya rusak, digunakan untuk apa? Yang ketiga, ilmunya bagaimana mengamalkannya? Yang keempat, hartanya dari mana mencari dan kemana membelanjakannya. Nah, jadi orang-orang yang menyombongkan atas peringatan ini, maka ingatlah firman Allah berikut ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
Hati-hati, ingat merokok itu haram hukumnya, nanti akan mendapatkan siksa kalau tidak bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.